Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang disiplin positif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Fatona. Saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kebumen, dari SMK Ma'arif 1 Kebumen. Dengan pengajar praktik Ibu Nur Khotimah dan fasil Ibu Sri Hidayah. Sebelum melakukan diseminasi budaya positif, saya membuat rancangan aksi nyata. Yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pribadi manusia. Oleh karena itu, pendidikan semestinya berorientasi pada pengembangan dan pendampingan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik. Hal ini tidak hanya mengacu pada potensi secara intelektual dan fisik saja, namun juga mengarah pada budi pekerti dan moral spiritual. Sehingga pada akhirnya pendidikan mampu menyiapkan seseorang agar dapat hidup bermasyarakat dan bermakna untuk masyarakat. Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu dengan cara menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui keteladanan. Keteladanan dalam lingkup pendidikan adalah salah satu metode yang terbukti sangat efektif dalam membentuk karakter siswa baik secara moral, spiritual, maupun sosial. Hal ini karena peserta didik dapat melihat, mengamati, dan mendengar secara langsung perilaku, sikap, dan ucapan guru. Dengan demikian, peserta didik dapat meniru dan mempraktikkan hal-hal positif yang didapat dari orang tua dan guru. Adapun tujuannya, yang pertama menumbuhkan kesadaran kepada warga, khususnya para pendidik, tentang pentingnya keteladanan. Kedua, menumbuhkan kesadaran kepada warga sekolah tentang sikap disiplin dan kesantunan berbahasa. Ketiga, mewujudkan siswa yang berkarakter, baik secara moral, spiritual, maupun sosial melalui keteladanan. Untuk tolak ukurnya, yaitu terciptanya komunikasi yang efektif antara warga sekolah, meningkatnya tingkat kedisiplinan oleh semua warga sekolah, terciptanya budaya sopan santun dan bersikap dan berkomunikasi dalam kegiatan bersama oleh semua warga sekolah. Lini masa. Yang pertama, menyusun program aksi nyata bersama teman guru dan selanjutnya mengajukan permohonan serta dukungan dari kepala sekolah. Kedua, melakukan sosialisasi program aksi nyata kepada semua warga sekolah. Ketiga, melakukan koordinasi dengan teman guru dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian aksi nyata. Dan yang keempat, melakukan evaluasi program aksi nyata terkait dengan faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan. Dukungan yang dibutuhkan yaitu tercapainya semua tujuan yang telah dirancang tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama dari semua warga sekolah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif kepada rekan guru di SMK Ma'arif 1 Kebumen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Ma'arif 1 Kebumen, yang kami hormati Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif, yang kami hormati Ibu narasumber Ibu Siti Fatona, Ibu CGP Angkatan 9. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita dapat dipertemukan dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Siti Fatona, yaitu CGP Angkatan 9. Mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini dapat kita laksanakan dari awal sampai akhir tanpa ada dalam musyawarah apapun. Amin. Di sini saya sebagai pembawa acara diizinkan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat acara ini yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Fatona, yang kelima lain-lain yang tanya jawab, yang selanjutnya yang terakhir adalah penutup. Baiklah, waktu sudah siap, kita mulai acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama.
Bismillah. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Yang selanjutnya sambutan Bapak Kepala SMK Maharani 1 Kebumen. Kepada beliau kami persilahkan. Yang mana sekitar ini nanti kami harapkan membawa perubahan di dunia pendidikan, khususnya di SMK Ma'arif 1 Kebumen. Karena harapannya bahwa calon guru penggerak ini yang nanti lulus bisa menularkan pada rekan-rekannya dengan metode coaching atau pembimbingan langsung yang nanti harapannya guru yang dibimbing atau ditularkan ilmunya dari guru penggerak ini yang nanti sudah lulus, sehingga dengan adanya CGP ini harapannya bahwa guru bisa lebih aktif dan lebih kreatif, sehingga keberpihakan kepada siswa itu diutamakan dalam pembelajaran. Terima kasih kepada Bapak Subhan SOC MPD. Acara selanjutnya yaitu acara inti penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Siti Fatona. Kepada Ibu Siti Fatona kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Kepala Sekolah SMK Maharani 1 Kebumen, Bapak Subhan SOC MPD, yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi. Di sini saya berterima kasih karena Bapak Ibu berkenan datang di acara diseminasi budaya positif ini. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai tugas dari saya mengikuti CGP Angkatan 9. Perkenalkan, sebelumnya saya Siti Fatona, CGP Angkatan 9 dari SMK Maharani 1 Kebumen. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Mungkin Bapak Ibu perlu melihat gambar yang ada di depan. Pernah nggak kita melihat kejadian seperti itu? Ya, jadi di sini ada murid yang mau bolos, kemudian dia di orang lah intinya, ketahuan sama bapak guru. Dan dari gambar di sini, apakah anak sudah menerapkan budaya positif atau disiplin positif? Ya, jadi gambar di sini memang menunjukkan bahwa di sekolah itu belum ada penerapan disiplin positif. Sebenarnya disiplin positif itu apa sih? Jadi yang dimaksud dengan untuk masuk ke materi yang akan saya sampaikan, di sini ada beberapa materi yang lanjut. Ya, di sini yang pertama adalah perubahan paradigma, kemudian konsep disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga retribusi. Jadi perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu bahwa di sini saya itu bukan berarti menggurui Bapak Ibu semua. Di sini saya hanya menyampaikan pemahaman saya selama saya mengikuti pembelajaran guru penggerak dari modul 1.4 yaitu tentang budaya disiplin. Untuk yang pertama, kita masuk di perubahan paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru, apalagi kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, tentu Bapak Ibu semua tahu yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru. Jadi pembelajaran di sini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk membentuk siswa dengan profil pelajar Pancasila. Untuk
sebagai pelajar Pancasila, tentu Bapak Ibu masih ingat ya. Jadi di situ ada 6 dimensi. Yang pertama adalah prima, pertama kepada Tuhan Maha Esa dan berharap mulia. Kemudian keberpihakan global, gotong royong, relatif, bernama kritis, dan mandiri. Jadi intinya tujuan dari disiplin positif itu adalah membentuk siswa dengan profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya, next, lanjut saja. Lanjut saja. Jadi kita memang perlu merubah atau menggunakan tentang miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwa dalam teori kontrol saat kita memberikan kepada siswa atau saat kita menyuruh siswa itu mungkin ada yang langsung mau. Sebenarnya itu adalah sebuah ilusi, ya. Jadi di sini ilusi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Intinya dalam teori kontrol di sini kita kadang merasa bahwa kita itu bisa mengontrol murid. Sebenarnya sesuai dengan teori kontrol bahwa yang bisa mengontrol seseorang itu ya orang itu sendiri. Jadi saya pun tidak bisa mengontrol orang lain dan saya hanya bisa mengontrol diri saya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi intinya memang kita itu jangan memaksakan kehendak. Kita nggak boleh beranggapan bahwa oh kamu harus saya kontrol, oh saya bisa mengontrol kamu, tidak. Ya, jadi intinya memang yang bisa mengontrol siswa itu ya siswa itu sendiri. Kalau dia mau berubah, berarti dia harus berubah dari dalam diri dia sendiri. Kita hanya bisa mungkin menuntun, tapi kalau mengontrolnya memang kita tidak bisa. Yang berikutnya, contoh di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Untuk stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Adapun teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi dari teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Sedangkan teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir benar atau salah. Sedangkan menurut teori kontrolnya model berpikir benar-benar. Jadi intinya memang itu tadi, setiap orang melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Dan yang perlu kita tekankan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri ya adalah diri kita sendiri. Next. Yang berikutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Dr. William Glasser dalam teorinya yang kemudian berkembang dan dinamakan Trace Theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Paradigma kontrol lama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi yang dimaksud dengan disiplin itu apa sih? Mungkin selama ini kita mengetahui bahwa disiplin itu adalah aturan. Sebenarnya kata disiplin identik dengan kata ketik, teratur dan dilakukan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri
sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan manusia untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Next, pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang disepakati bersama lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Contoh di sini, nilai-nilai kebajikan itu seperti yang sudah kita terapkan, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Setiap instansi atau setiap sekolah pasti memiliki nilai kebajikan, tapi karena mungkin sekarang di kurikulum merdeka hampir sekolah itu menggunakan nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yang di situ ada 6 dimensi: beriman pertama, beriman yang Maha Esa, beragama mulia, mandiri, mengenal kritis, berkepentingan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu adalah nilai kebajikan. Dan mungkin instansi lain memiliki nilai kebajikan yang berbeda. Intinya memang kita membuat nilai kebajikan itu untuk menciptakan suasana lingkungan sekolah ataupun lingkungan instansi itu menjadi lebih menyenangkan dan lebih nyaman. Yang berikutnya, motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan intrinsik. Saat kita akan melakukan suatu hal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu disebut dengan motivasi ekstrinsik. Kemudian saat kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, juga termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Dan ternyata kita sering melakukan hal-hal tersebut. Contoh, kita berangkat ke sekolah sebelum pukul 7. Apakah itu termasuk dalam motivasi eksternal atau motivasi internal? Nah, kalau kita melakukan atau kita berangkat sebelum pukul 7 karena merasa, oh saya itu nanti kalau berangkat telat malu sama muridnya, maka itu termasuk dalam motivasi eksternal. Tetapi saat kita berangkat terlambat karena nanti kalau saya berarti saya sebagai guru yang perlu dicontoh, itu termasuk dalam motivasi internal. Jadi motivasi internal itu adalah saat kita melakukan sesuatu dengan tujuan untuk menghargai diri sendiri. Menurut Ki Daryono, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kemudian yang berikutnya, motivasi internal itu akan menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka, baik buat kita sendiri maupun untuk muridnya. Yang berikutnya, ada hukum dan konsekuensi. Di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit, baik itu fisiknya maupun hatinya untuk jangka waktu lama. Anak akan membenci kedisiplinan, anak akan merasa terpaksa, kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Ini untuk hukuman. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, membuat anak
konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang berikutnya dihukum oleh penghargaan. Mungkin kita pernah memberikan penghargaan baik kepada anaknya sendiri maupun kepada murid-murid kita. Apakah kita boleh melakukan penghargaan? Jadi di sini ada kata-kata dihukum oleh penghargaan. Ini juga sebenarnya merupakan ilmu yang baru. Karena selama ini kita merasa bahwa penghargaan itu boleh-boleh saja dilakukan untuk supaya anak lebih termotivasi dalam misalnya dalam belajar atau dalam melakukan sesuatu, dan ternyata itu akan berdampak buruk bagi siswa. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dari pemberian penghargaan dampaknya adalah yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian yang berikutnya adalah penghargaan itu umum. Jadi anak itu apalagi kalau anak yang biasanya ranking 1 dapat penghargaan, saat anak itu tidak mendapatkan ranking 1 atau bahkan mungkin ranking 2, anak itu akan merasa sangat terpuruk. Karena biasa dia mendapatkan penghargaan, kemudian saat dia tidak mendapatkan ranking 1, dia tidak akan mendapatkan penghargaan, maka anak akan merasa sangat kecewa. Kemudian yang berikutnya penghargaan mengurangi kecepatan. Jadi dengan adanya penghargaan, anak itu akan mengerjakannya mungkin tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya kita inginkan. Hanya yang penting saya cepat, saya dapat penghargaan. Kemudian penghargaan tidak efektif, nah ini juga sama. Jadi penghargaan itu kurang efektif. Anak itu juga akan lebih mungkin diberikan motivasi supaya anak menghasilkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu itu dengan maksimal. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Di sini maksudnya, jadi saat kita memberikan penghargaan kepada anak yang satu atau anak yang sudah berhasil melakukan sesuatu dengan cepat, maka itu akan membuat teman yang lainnya itu akan merasa iri. Nah, dari teman yang iri itu, anak akan merasa akan dikucilkan atau bahkan dibenci oleh teman-temannya. Itu salah satu dampak penghargaan yang mana di sini penghargaan merusak hubungan dengan teman. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Tadi ini contohnya yang karena dia pengen cepat-cepat, nanti yang mengerjakan cepat saya pasti bonus misalnya seperti itu. Jadi anak akan simulasi cepat walaupun mungkin hasilnya tidak sesuai dengan yang standarnya atau mungkin tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh gurunya. Kemudian yang berikutnya penghargaan akan membangun kreativitas. Jadi kreativitas anak itu akan terbawa dengan adanya penghargaan. Anak itu akan lebih karena mungkin dengan adanya ini hadiah, anak itu akan mengerjakannya bukan sesuai dengan kreativitasnya, tetapi saya pokoknya harus bisa mengerjakan ini. Walaupun mungkin sebenarnya kreativitas anak itu akan lebih banyak kreativitas yang mungkin terpendam, tapi dengan adanya penghargaan anak itu ya itu intinya cepat-cepat mengerjakan walaupun tidak sesuai dengan apa yang kemampuan dia yang memiliki. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi memang alangkah baiknya kalau kita tidak memberikan penghargaan, tapi mungkin kita memberikan motivasi, ayo aku pasti bisa. Seperti itu kita akan memotivasi, oh ya, berarti saya itu pasti bisa melakukan ini walaupun tanpa adanya penghargaan ataupun hadiah. Yang berikutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin kita memang selama ini membuatnya adalah peraturan kelas. Jadi saat kita mau masuk ke pembelajaran awal atau mungkin mau masuk ke habis tes, habis liburan kita mau memulai pembelajaran, kita selama ini sebenarnya sudah melakukan, tapi yang kita lakukan adalah membuat kesepakatan kelas.
kelas atau peraturan kelas. Nah, untuk peraturan kelas itu lebih peraturan itu biasanya dibuat oleh guru. Tetapi dalam keyakinan kelas di sini itu akan dibuat bersama-sama. Nah, dari pertanyaan mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja, di sini ada contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakannya bila pengendaliannya adalah pada 2? Mengapa saat pandemi COVID-19 kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti latihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Next. Di sini ada dua contoh kesepakatan kelas. Dari dua contoh kesepakatan kelas ini, menurut Bapak Ibu, mana yang termasuk dalam keyakinan kelas? Ya, jadi untuk perbedaan dari dua hal. Yang pertama, kesepakatan kelas datang tepat waktu mengucapkan salam. Kalau menurut Bapak Ibu, apakah ini termasuk dalam keyakinan kelas? Gimana? Masuk dalam keyakinan kelas atau bukan? Bukan. Alasannya? Karena itu yang membuat gurunya ya Bu. Iya. Jadi kalau untuk gambar yang pertama memang cenderung di situ kali aturan-aturan itu dibuat oleh guru, sehingga itu bukan termasuk dalam keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas itu biasanya menggunakan kalimat kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi intinya memang keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama, berkolaborasi antara murid dengan guru. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama di sini adalah keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas biasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan sudah pendapat. Dan yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas memang perlu diperbarui. Mungkin yang kemarin belum sesuai, saat kita melakukan review atau perbaikan refleksi itu bisa menjadi bahan untuk perbaikan. Yang berikutnya, bagaimana tentang keyakinan kelas? Jadi lebih awal dari peraturan, kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kalimat positif ini maksudnya tidak boleh menggunakan kata jangan atau tidak boleh, tapi gunakanlah kalimat positif yang menggantikan kata-kata yang tadi misalnya tidak boleh tidur di kelas. Nah, berarti kita harus menggunakan kalimat positif. Kemudian mesti saja akan menjadinya sesuai dengan kondisi kelas dan semua warga kelas atau sekolah yang didapatkan saat membuatnya. Di sini contohnya dari peraturan kelas yang sudah dibuat kemudian akan dibuat menjadi keyakinan kelas. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka nanti untuk nilai kebajikannya atau keyakinannya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang membantu orang lain. Di situ kan kalimatnya negatif. Maka bisa digunakan menggunakan kata menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai bisa diganti dengan menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian yang berikutnya dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini untuk keyakinannya
kalimat keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya adalah kesehatan, kemudian berganti atau menggira. Kalimat keyakinannya menghormati orang lain dan bersabar, kemudian menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinannya adalah keselamatan dan keamanan. Itu contoh dari keyakinan kelas. Di sini saya kemarin sudah memperhatikan di kelas 10 di KPC membuat keyakinan kelas. Jadi pertama kita merumuskan keyakinan diri. Kita perlu menanyakan kepada siswa sebenarnya apa sih yang siswa itu inginkan dalam lingkungan kelas tersebut. Kemudian silakan menuliskan harapannya dan ditempelkan dalam sticky note, menggunakan sticky note dan ditempelkan dalam kertas manila bisa kertas karton. Kemudian anak juga diminta untuk membuat kesepakatan bersama. Dari kesepakatan itu kemudian setelah menjadi keyakinan baru ditempel di dinding kelas. Itu untuk mengingatkan kepada siswa jika siswa tersebut melakukan atau melanggar dari keyakinan kelas yang juga disepakati. Di sini contoh keyakinan kelasnya: selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Yang intinya ujungnya adalah tujuannya membentuk peserta didik atau murid yang memiliki profil pelajaran Pancasila. Masih semangat Bapak Ibu? Coba sebelumnya kita terus semangat yuk. Tepuk semangat. Ya, terima kasih, semakin semangat ya, jadi ngantuk. Kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai guru, kita itu harus tahu apa kebutuhan peserta didik kita. Kadang kita melihat anak di kelas ngantuk, kadang kita melihat anak di kelas cemberut. Mungkin ada yang sebenarnya nggak kita ketahui bagaimana dia mungkin dia itu lapar sehingga dia ngantuk. Nah, itu merupakan satu dari beberapa kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, dari bertahan hidup, kira-kira apa sih yang harus dipenuhi untuk kita bertahan hidup? Untuk kita sebenarnya sama dengan murid. Murid pun juga membutuhkan bertahan hidup. Nah, salah satu yang paling penting dalam bertahan hidup itu adalah makan. Makan, kemudian tempat tinggal, ya. Kadang memang kalau kita pagi-pagi ada anak yang sibuk mau ke kantin beli makan. Terus sikap kita bagaimana ya? Boleh. Ya, memang untuk pendidikan yang sekarang itu adalah pendidikan yang menuntut, pendidikan yang berpusat pada murid. Sehingga memang kita harus menggali, kita harus mengetahui sebenarnya apa sih yang dialami oleh murid sehingga murid di kelas ngantuk. Nah, salah satunya kadang anak tidak semangat karena pagi-pagi belum sarapan. Nah, itu kan merupakan satu kebutuhan hidup kebutuhan dasar manusia, yaitu untuk bertahan hidup. Selain makan, kemudian tempat tinggal, kemudian jadi kalau kita melihat itu adalah kebutuhan yang primer, kebutuhan pokok. Kemudian yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima.
ingin diterima, itu bagaimana cara memenuhinya. Jadi kita itu walaupun sebagai mungkin anggapan yang dulu bagi guru itu adalah guru itu harus dihormati, guru itu segalanya. Dimana dulu kita memang berpikir bahwa pendidikan itu berpusat pada guru. Nah, kalau untuk berpusat pada murid, maka kita juga harus mengerti, oh sebenarnya murid ini kenapa sih kok dia selalu melanggar peraturan? Mungkin dia itu sebenarnya membutuhkan kasih sayang, membutuhkan perhatian. Nah, jadi untuk mendapatkan perhatian dari guru, dia itu cari perhatian. Yang kadang di kelas mungkin ngerjain temannya, atau mungkin bahkan saat kita menjelaskan atau saat kita ngajar anak itu bicara ngomong sama dewek seperti itu perlu kita ketahui, ternyata anak itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Dengan rasa diterima juga anak itu akan merasa nyaman. Ya, jadi kita itu menerima murid dalam kondisi apapun, dalam sifat apapun, sehingga anak itu akan merasa nyaman, akan merasa betah dalam kelas. Terus yang berikutnya adalah kebutuhan kebebasan. Jadi siswa itu juga memiliki keinginan untuk memilih pilihan. Nah, dengan kita pembelajaran yang sekarang, pembelajaran yang berdiferensiasi ataupun mungkin pembelajaran yang praktikum seperti Ibu Dr. Fajriati ya, itu kan anak itu boleh memilih. Seperti kemarin saat membuat produknya apa ya Bu? Ekoprint. Iya, anak itu boleh memilih, silakan kalian itu pilih bahan dasarnya pakai apa, mau pakai tas atau mau pakai kain. Itu merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebebasan dalam menentukan pilihan ya. Kemudian yang berikutnya penguasaan. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami atau mungkin pernah lihat ada siswa yang kalau di kelas itu aktif banget. Dia itu pengennya menjadi pemimpin. Dia itu pengennya menjadi nomor 1. Pernah melihat mungkin seperti itu? Ya, jadi itu sebenarnya anak sedang mencari atau sedang ingin dianggap sebagai seorang penguasa. Ya, dengan anak menjadi mungkin kita juga harus memberi kesempatan kepada anak saat mungkin pembentukan kelompok. Coba siapa yang mau memimpin pembentukan kelompok? Nah, itu mungkin itu merupakan salah satu contoh untuk yang penguasaan. Kemudian yang berikutnya kesenangan. Setiap manusia butuh senang. Dengan kita senang, maka kita akan lebih gampang menerima ilmu yang kita pelajari. Bukan seperti itu, Bapak Ibu? Ya, jadi kita butuh senang. Nah, cara senangnya itu bagaimana? Cara senangnya itu bermacam-macam. Mungkin dengan melakukan praktikum, mungkin dengan sekarang itu media pembelajaran banyak ya. Mungkin dengan anak diputarkan video pembelajaran itu mereka akan merasa senang. Dan selain itu juga mereka butuh hiburan, butuh game, butuh permainan dalam pembelajaran. Misalnya dengan menggunakan puisi atau mungkin permainan yang lainnya. Itu merupakan di dasar kebutuhan manusia yang perlu kita tahu untuk menghadapi murid kita. Yang berikutnya di sini adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Di sini ada yang pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Coba kita melakukan refleksi sebentar dari peran guru yang di sini tentang kontrol posisinya. Kira-kira yang sudah Bapak Ibu lakukan itu di posisi yang mana? Di posisi membuat merasa bersalah. Iya, kita apalagi kalau kita sebagai wali kelas itu sering banget kita memposisikan kita sebagai pembuat rasa bersalah. Contohnya, kamu harus membuat bangga guru. Kamu harus melakukan tugas ini biar saya tidak dihukum sama kepala sekolah, seperti itu. Biar saya tidak
dibina oleh atasan saya, itu yang disebut dengan membuat rasa bersalah. Jadi di sini untuk penghukum itu mungkin selama ini sebenarnya kita sering melakukan itu. Jadi kita misalnya ada anak terlambat, saat anak masuk kita kadang tanya, Mas, kenapa kamu terlambat? Kamu push up ya? Atau mungkin kalau karena kamu sudah terlambat, kamu berdiri di depan selama 5 menit. Atau mungkin biasanya nyanyi, ya itu sebenarnya adalah hukuman. Jadi kita sudah berada di posisi penghukum. Kemudian yang berikutnya adalah membuat rasa bersalah. Nah, tadi contohnya ya, jadi membuat rasa bersalah itu kamu sudah sering melanggar, kamu sudah memalukan wali kelas, atau kamu itu oh kamu seperti ini terus sih. Nah itu, jadi dengan kita berbicara halus, tetapi anak juga akan merasa bersalah. Dan dengan anak akan merasa bersalah itu, anak itu akan bukannya mungkin dia akan saat itu akan memperbaiki diri, tetapi setelah itu dia akan muncul rasa dendam. Kemudian yang berikutnya posisi sebagai teman, ya apalagi kita ngajarnya anak SMK. Kadang ada anak yang mungkin dekat dengan kita, curhat dengan kita. Sebenarnya apakah posisi itu boleh? Nah, masalahnya kalau posisi kita sebagai teman, nanti anak itu akan apa ya? Jadi menganggap sangat menyepelekan, akan mengelola terus sama temannya seperti itu ya, dan sama bu ini kan sudah biasa seperti itu. Jadi itu efek dari posisi kita sebagai teman. Yang berikutnya sebagai pemantau. Di sini mungkin kita perlu menanyakan, kalau misalnya terlambat, Mas, kamu tahu nggak SMK mana 1 Kebumen itu maksudnya jam berapa? Atau kamu kamu sudah melanggar atau sekolah atau enggak, seperti itu ya. Itu namanya pemantau. Jadi kita menanyakan ke siswa supaya anak itu tahu bahwa sebenarnya kamu itu melanggar atau tidak. Nah, yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Nah, di dalam sebagai manajer ini mungkin hampir sama dengan segitiga restitusi. Jadi kita itu perlu, kalau anak bersalah, anak melakukan kesalahan itu jangan langsung menghukum, jangan langsung memberi bilang macam-macam, tapi mungkin kita akan ngobrol. Kamu hari ini terlambat. Kenapa kamu terlambat? Terus kira-kira kamu terlambat ini merugikan bagi kamu apa enggak? Kalau merugikan, terus kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya tidak merugikan? Mungkin ini yang berposisi sebagai manajer. Lanjut. Nah, ini di sini ada kasusnya. Jadi ada seorang siswa yang tidak memakai atribut terang saat upacara. Kalau kita berposisi sebagai penghukum, maka kalimatnya contohnya adalah patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Jadi kita menggunakan kata-kata yang seolah-olah membentak. Terus yang berikutnya sebagai teman. Di situ kalimatnya contohnya, ayolah yang penting buat bubur bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi seolah-olah masih membela siswa tersebut. Kemudian yang berikutnya sebagai pembuat rasa bersalah. Contohnya di sini, berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Jadi lebih menggunakan kalimatnya halus, tapi langsung mengenai siswa. Siswa itu jadi merasa, oh iya saya selalu ya seperti itu. Terus yang berikutnya, kalau kamu sebagai pemantau, kalimatnya contohnya adalah kamu sudah berapa kali melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi mengingatkan kembali ke keyakinan kelas. Kemudian sebagai manajer di sini, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Itu untuk 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Dari 5 posisi kontrol di sini, menurut yang kami peroleh dari
mempelajari modul 1.1 bahwa posisi yang paling ideal kita lakukan sebagai seorang guru adalah posisi sebagai manajer. Contoh lain di sini ada penghukum kemudian buat merasa bersalah, jadi bentuk kalimatnya, ya contohnya tadi ya, menghabis penunjuk-tunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian kalau kamu tidak melakukan, awas ya, seperti itu. Mungkin saya yakin lah Bapak Ibu di sini jarang melakukan seperti itu ya. Nah itu dampaknya apa? Dampaknya itu anak akan mengulangi kesalahan. Dan biasanya anak juga akan merasa dendam. Apalagi kalau itu komentarnya di depan teman-teman. Kemudian yang berikutnya, membuat orang merasa bersalah. Yang dilakukan oleh guru berceramah dan mengatakan harusnya titik-titik. Ibu itu kecewa loh seperti itu. Nah, tapi hasilnya siswa itu akan berbohong. Kemudian dampaknya siswa akan merasa rendah diri. Yang berikutnya, jika kita berada di posisi teman, guru yang berlakukan adalah membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi seolah-olah memang membela muridnya. Ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu, misalnya seperti itu. Ya. Jadi hasilnya anak itu akan merasa ketergantungan. Adapun dampaknya, siswa itu akan lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian untuk memantau di sini apa peraturannya, kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Tapi jika tidak diawasi, ya nanti maka dia akan kembali seperti semula. Nah, dampaknya di sini adalah menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir sebagai manajer, di sini apa yang kita yakini sesuai dengan keyakinan kelas yang tadi. Kemudian penguatan pribadi, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan dan dampaknya anak bisa mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki diri? Itu dampak dari kelima posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang berikutnya, ya di sini kita masuk di restitusi. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen tahun 2004. Yang berikutnya, jadi divisi restitusi di sini ada bukan merupakan kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, kemudian menuntut untuk melihat ke dalam hati, mencari hubungan dasar. Yang berikutnya, ya, jadi dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahap atau 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi saat anak melakukan kesalahan, kita perlu memanggil anak. Kemudian kita menanyakan, ya di sini contohnya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang berikutnya adalah validasi kebutuhan. Di sini contoh kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Kemudian adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan langkah yang ketiga itu adalah menanyakan tentang keyakinan. Jadi keyakinan apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itu untuk 3 langkah dalam segitiga restitusi.
Nah, ini contoh kata-katanya. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hanya manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Lanjut. Yang berikutnya validasi keutuhan, yaitu merupakan suatu cara untuk membantu murid mengendalikan basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Kemudian pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Di sini contoh kalimatnya, mungkin kita bisa mempraktekannya kepada siswa dengan kata-kata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Yang berikutnya, langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi kalau dalam segi interaksi itu memang kita itu bukan yang menghakimi, tetapi kita mengajak siswa untuk supaya siswa tahu, oh saya salahnya ini. Kalau saya salahnya ini, berarti nanti saya harus gimana? Itu maksudnya. Nah, contoh di sini kalimatnya adalah apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Itu contoh kata-kata yang bisa digunakan untuk menanyakan keyakinan. Yang berikutnya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Silakan duduk. Gimana Mas Hasan? Bu, saya mau tanya, kenapa nilai KHS saya remedi Bu? Padahal kan saya selalu berangkat sekolah. Nah, bisa remedi? Coba kamu inget-inget Mas, kenapa kamu bisa sampai remedi di pelajaran saya? Kenapa ya Bu? Coba kamu ingat-ingat, pernah nggak saya menyampaikan di kelas bahwa dalam pembelajaran saya itu yang penting adalah prosesnya. Iya Bu. Terus kalau kamu pas pelajaran saya itu gimana? Ngapain aja kamu di kelas? Oh iya Bu, saya sering tidur di kelas Bu. Hehehe. Sesering apa kamu tidur di kelas saat pelajaran? Sering sekali Bu. Menurut kamu, apakah tidur di kelas itu merugikan bagi kamu, Mas? Iya Bu, karena itu saya tidak bisa mengikuti pelajaran dengan tertib. Baik, Mas Askal, setiap orang pasti pernah merugikan orang lain. Bahkan mungkin juga merugikan diri sendiri. Baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekarang bagaimana supaya kita tidak mengulanginya lagi dan kita harus memperbaiki diri. Kamu setuju, Mas Askal? Setuju Bu. Mas Askal, gimana kalau kita mencari solusi bersama untuk permasalahan ini? Mas Askal sering tidur di kelas, pasti punya alasan. Kira-kira apa alasannya? Kenapa kamu sering tidur di kelas ya, Mas? Saya di rumah sering begadang Bu, jadi suka ngantuk kalau di sekolahan. Kamu masih ingat nggak kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Iya Bu, masih. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Mas? Mengikuti pelajaran dengan tertib Bu. Menurut kamu, apakah mengikuti pembelajaran dengan tertib itu sangat penting bagi kamu? Penting Bu, karena dengan kita menjaga ketertiban, kita dapat belajar dengan baik dan tidak merugikan diri sendiri, terutama orang lain. Betul, Mas, dengan kita ikut menjaga ketertiban, kita menjadi tidak mengganggu orang lain dan melatih kepedulian kita terhadap orang lain. Iya Bu, saya minta maaf karena sudah mengganggu ketertiban di kelas dan meninggalkan pembelajaran. Ya, betul Mas Askal, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang bisa kamu lakukan agar tidak tidur di kelas? Saya akan tidur lebih awal dan tidak akan begadang lagi Bu.
agar saya tidak ngantuk di kelas. Baik Aska, kamu sudah menemukan solusinya. Dan ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu untuk membantumu mengatur waktu tidur di rumah agar tidak begadang lagi. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih yang itu bisa saya sampaikan sebagai apa ya? Jadi memang kita bukan menggurui atau kita hanya sharing. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab, mungkin kepada Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan pendapatnya atau ada yang mau menanyakan tentang apa yang sudah saya sampaikan tadi. Monggo, ada yang mau bertanya? Pak Agung, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menanyakan apakah kita sebagai guru harus memposisikan diri kita menjadi manajer dalam menghadapi siswa seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Mampu, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi dalam posisi kontrol kita sebagai seorang guru, memang idealnya dari setelah kita pelajari modul 1.4 itu memang posisi kita sebaiknya sebagai manajer. Ya, di mana kita itu bisa dalam manajer itu jangan apa-apa harus dengan kata-kata benar atau dengan orang merasa bersalah, tetapi kita perlu ngajak ngobrol, kemudian mencari solusinya. Tapi memang apalagi kita ngajar dari SMK, yang mana siswanya itu kalau dari ukuran tubuh kita malah lebih gede muridnya ya. Jadi kadang memang kita juga perlu, kalau menurut saya kita memang perlu juga ada di posisi sebagai teman. Ya, apalagi anak remaja kadang mungkin punya masalah dengan temannya, yaitu awalnya mungkin nggak akan mau curhat, nggak mau cerita, tapi dengan kita ada saatnya kita memposisikan sebagai teman, jadi anak bisa menceritakan apa sebenarnya permasalahannya. Nah, baru setelah itu kita juga harus menerapkan segitiga restitusi. Mungkin itu jawabannya Pak Mampu. Cukup? Ya, terima kasih. Demikian acara diseminasi budaya positif. Semoga kegiatan ini atau diseminasi ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa menerapkan tentang disiplin positif baik buat kita sendiri maupun kita terapkan ke murid-murid kita. Semoga sekolah kita juga menjadi sekolah yang menyenangkan bagi murid-murid kita. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Sebelumnya saya akan dulu ya. Mas Yaji, Amalina. Sekarang setelah kalian PTS, kemudian kemarin kalian 1 minggu itu P5, kita masuk di aktif PBM seperti biasa. Nanti kita masuk di bab yang baru. Nah, di bab yang baru kita akan mempelajari tentang materi yang baru. Nah, untuk kita masuk ke materi yang baru, mungkin
mungkin kalian itu ada refleksi, ada penilaian. Oh, minggu kemarin atau sebelum PTS itu pelajarannya membosankan. Oh, kelasnya rame atau mungkin seperti itu. Nah, dari refleksi kalian, sekarang mari kita membuat harapan. Harapan kalian itu pengennya kelas dalam pembelajaran saya itu seperti apa sih? Nah, nanti silahkan kalian itu menuliskan. 1 boleh, 2 juga boleh. Kelas impian kalian itu seperti apa sih? Yang berikutnya, nanti dalam setiap pembelajaran itu kalau tidak ada kesepakatannya, maka nanti kalian itu akan sekar PDF. Nah, untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, mungkin ada, saya pengennya pembelajarannya seperti ini. Saya pengennya teman saya itu menghargai saya, misalnya seperti itu. Atau saya pengennya kalau saya lagi mengerjakan tugas, temennya nggak boleh nyontek. Nah, itu namanya adalah kesepakatan kelas. Paham? Nah, sekarang saya bagi satu anak nanti dapat 2 kertas ya. Yang satu untuk menuliskan kesepakatan kelas, yang satu untuk menuliskan kelas impian. Nanti kalau sudah kamu tulis, untuk yang warna apa ini? Oranye, kamu taruh di kesepakatan kelas. Terus untuk yang warnanya hijau, kamu taruh di kelas impian atau harapan. Makan mau. Yang sudah selesai, silahkan kalian tempel. Kalau itu kesepakatan kelas, taruh di sini. Kalau itu impian, kamu tempel di sini. Mana-mana nih Bu. Jangan yang lurus aja, yang rapi. Siap. Ini hasil dari apa yang kalian impikan, kemudian kesepakatan apa yang kalian tuliskan. Nanti ketua kelas yang akan jadi dari 33 atau 35 siswa yang sudah menuliskan, kan nggak mungkin ya kesepakatannya ada sebanyak itu. Mungkin ada antara si A dengan si B yang sama, nanti kita gabungkan sehingga kita buat jadi beberapa kesepakatan kelas. Ya, misalnya di situ ada 7 kesepakatan atau 10 kesepakatan, nanti bersama-sama dengan ketua kelasnya itu membuat ya bahwa kesepakatan kelas itu diingat, bukan pikirannya gurunya ya. Sehingga apa yang sudah disampaikan atau apa yang sudah dituliskan oleh teman kalian nanti yang akan menjadi kesepakatan kelas dengan perjanjian, bukan perjanjian, dengan kesepakatan. Ini setuju nggak seperti itu ya. Pertama, memakai pakaian rapi, solid saat melaksanakan perlombaan kelas, memiliki kelas yang nyaman dan bersih. Yang pertama, mengambil keputusan dengan musyawarah. Berarti kata kuncinya apa ya? Yang musyawarah. Kompak mungkin ya? Ya. Nah, kesepakatannya berarti yang pertama kompak atau gimana? Kompak ya Bu. Keluar masuk kelas harus izin guru. Izin guru. Menghargai teman kita yang sedang berkendara. Menghargai dan menghormati guru. Setuju nggak? Setuju. Masuk kelas tepat waktu. Setuju apa enggak? Masuk ke kelas tepat waktu. Tidak boleh terlambat. Iya, Bu, langsung aja. Udah mau berangkat. Ya kan? Nggak macet terus.